semuanya, nama saya Dija Azizi dengan NIM 2403068083. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan Prodi Peternakan. Hari ini saya lagi berada di peternakan bebek packing jumbo di Desa Purwojoyo, Kabupaten Deli Serdang. Berikut peternakannya. Assalamualaikum Bu, saya Dija Azizi dari Fakultas Pertanian USU, Prodi Peternakan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu tentang peternakan bebek packing jumbo. Boleh? Kan? Nah, pertanyaan pertama tentang perencanaan. Apa rencana Ibu untuk usaha ternak ini ke depannya? Perencanaannya mau 1000 ekor per bulan keluar, dan tentunya dengan bobot yang besar ya, kan kita sudah tahu ya bebek packing jumbo ini dia 35 hari udah bisa panen. Bobot dengan 35 hari itu bisa 2 kiloan, 1,5 sampai 2 kiloan. Nah, makasih ya Bu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja tindakan yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Pertama, pemeliharaan. Kedua, pakan. Pemeliharaan saya buat dengan kandang-kandang mobile. Nanti videonya ada ya, kalian apakan aja sendiri. Terus pakan di sini kita tidak menggunakan pakan pabrikan secara penuh, kita menggunakan pakan alternatif, di mana kita mempergunakan banyak limbah seperti limbah ubi, limbah tahu, ampas tahu, cangkang telur dari pabrik roti, keong emas, pokoknya yang ada di sekitar kita bisa gunakan dan bisa manfaatkan. Dengan sudah kita uji coba, bisa tembus 1 bulan atau 35 hari itu bisa 1,5 sampai 2 kiloan lebih. Hebatnya. Terus gimana sih konsep pemasaran dan penjualan untuk bebek-bebek itu? Konsep pemasaran itu pertama kita tawarkan ke pajak, ke pasar, ke pajak, atau ke rumah-rumah makan, atau secara personal, secara perorangan. Terus ini tentang fungsi pengorganisasian. Bagaimana cara Ibu mengatur sistemnya? Pengorganisasiannya, sistemnya saya gunakan SOP dalam pelaksanaan pekerjaan, di mana setiap pengerjaan itu saya mulai dengan pertama harus bersih dulu, harus bersih lingkungannya, kandangnya, tempat makannya atau tempat masaknya. Kenapa? Karena kita menggunakan bahan limbah. Biasanya bahan limbah ini mengandung aroma atau bau yang tak enak. Nah, untuk mengantisipasinya saya menggunakan enzim nenas, dan satu lagi saya menggunakan M4 disemprot, dan alhamdulillah hilang baunya. Terus kalau misalnya ada karyawan nggak sesuai SOP itu gimana? Saya tegur pertama, kedua kalau dia nggak bisa ditegur, dikasih tahu, saya pecat. Terus gimana kriteria karyawan yang Ibu mau atau cari kerja di sini? Pertama, dia harus jujur, kedua ikhlas, dan yang ketiga dia harus bisa mengerti apa yang saya mau dan nggak perlu dikasih tahu berulang-ulang. Nah, lanjut ke sumber daya. Sumber dayanya itu yang dibutuhin apa aja ya Bu? Sumber daya manusia kah? Alam kah? Sumber daya manusia itu bisa dipakai dengan anak-anak yang tamat SMP boleh, anak SMP boleh, anak SMA boleh, yang penting dia ngerti, atau anak kuliahan. Nah, kalau anak kuliahan itu biasanya dia udah lebih mengerti tentang proses pembuatan pakan. Maksudnya kalau misalnya satu menu itu dipakai 20 kilo, nah per itemnya itu berapa kilo, dan dia lebih mengerti itu. Dalam artian komposisi pakan.
Jadi nyarinya kok misalnya udah kuliah atau udah dewasa pikirannya? Tergantung kebutuhan. Kalau untuk anak-anak yang yang masih ya katakan untuk nyari uang saku atau apa buat apa bisa. Untuk anak kuliahan dipakai untuk pemikirannya, dalam artian untuk mengatur komposisi makannya. Nah, terus tuh fungsi pengimplementasi. Gimana cara ibu ngelakuin evaluasi atau bimbingan pada saat karyawan tuh bermasalah atau enggak ikut SOP lah tadi? Ya pertama saya tegur, kemudian nggak bisa ditegur, tegur sekali, tegur 2 kali, tegur 3 kali, ya udah saya pecat aja. Berarti nggak bisa ikut aturan saya, tidak bisa ikut SOP saya. Itu aja, simple. Iya. Terus kalau cara ibu ngasih pengawasannya gimana? Ada tanggung jawab saat kah atau ya cek secara berkala? Kalau pengawasan itu hanya beberapa kali secara berkala aja. Kalau dia kerjanya betul kan nampak tuh hasilnya, hasil karyanya, adonannya atau apanya bisa saya lihat. Oh ini udah tercampur rata. Kalau masih tidak tercampur rata ya kelihatan, misalnya ampas tahu bergumpal atau apa. Dari situ saya tahu ini kerjanya nggak benar. Itu aja. Oh, oke. Terus bagian pengarahan. Nah, jam kerjanya ini gimana, Bu? Karena jam kerja ya, karena makan, ini cerita makan ya, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Itu ada 3, dan satu lagi makan bonus tengah malam. Udah, itu aja masalah pengawasan pekerjaan. Makan, kemudian kebersihan kandang. Ya. Kenapa? Kotorannya harus dibuang. Tapi jangan salah, kotoran itu bisa dipakai untuk pupuk yang sekarang kita gunakan untuk pupuk, namanya pupuk bebek kering. Dan udah kita uji coba di pohon durian. Itu ada dua pohon durian, satu dikasih pupuk bebek kering, satu tidak. Yang satu bisa berbuah 100 buah durian, satu hanya 7. Sudah terbukti. Dan itu aja. Terus karyawan sekarang ibu udah ada punya karyawan atau dari keluarga sanak saudara? Sementara ini saya masih mengoptimalkan 3 anak saya. Kenapa tujuannya saya optimalkan? Nanti ke depannya mereka lah yang akan jadi manajer-manajer. Mereka lah yang akan menguasai lapangan. Dan yang kerja itu harus turut sama mereka, menurut sama mereka. Jadi ilmunya nggak sia-sia walaupun mereka masih kecil SMP, SMA atau kuliah, tapi mereka udah ngerti semua jalan pengerjaannya, SOP-nya. Oh, nah ini terus tujuannya itu apa aja, target-target usaha kita? Targetnya pertama, cita-cita saya setiap bulan 1000 ekor dengan bobot 2 kilo lebih. Dengan harga jual sekarang ini, saat ini di pasaran 35.000 per kilo. Nah, kemudian dengan usaha yang sangat sederhana untuk anak-anak saya, biar mereka tahu kita sekolah, kita kuliah, bukan kita harus mencari pekerjaan, tapi kita menciptakan pekerjaan. Makanya dari sekarang saya bimbing mereka, saya gembleng mereka dengan keras supaya mereka tahu tujuannya nanti seperti itu, tidak main-main. Kenapa? Kalau udah jalan, nggak perlu kita cari kerja ke sana kemari, kita yang akan mengkoordinir apa kebutuhan kita. Tuh. Terus itu gimana cara ibu nyampaikan informasi supaya nggak terjadi miskomunikasi? Kan biasanya sering tuh kalau misalnya ngomong ke anak, anaknya suka nggak nyambung, terus malah jadi miskomunikasi, salah arahan lah. Ya pertama diajak ngobrol dulu anaknya, diajak ngomong. Tujuan ini adalah untuk masa depan kalian. Toh sebagai orang tua saya nggak selamanya hidup. Nanti kalau saya sudah nggak ada, kalian sudah bisa mandiri. Kalian sudah bisa mencari di mana cari ampas tahu, di mana mencari ini, semua sudah tahu. Nah orang tua hanya bisa memberikan fasilitas, bimbingan, pengajaran, dan aplikasi di lapangan. Ya contohnya berani sekarang sudah bisa jual ke pajak sendiri, sudah bisa ambil ampas tahu sendiri, sudah bisa ambil ampas ubi sendiri, ambil kulit telur sendiri, dan sudah bisa belajar negosiasi. Terus Bu, apa
Apa yang ibu lakuin agar karyawan ibu punya sikap yang arah ke depan, visioner gitu, Pertama, nggak stuck di situ-situ aja? harus dikasih tahu bahwasannya bidang usaha itu harus disukai, disayangi, disyukurin, dan dipahami, dihayati. Kalau nggak ada seperti itu, kapan kita mau bisa maju? Jadi seperti itu aja, saya nggak mau yang muluk-muluk lah. Pokoknya apa yang saya inginkan, 1 bulan 1.000 ekor bebek packing harus keluar. Karena kan dia setiap 35 hari udah bisa dibongkar. 1.000 ekor dengan bobot 2 kilo. 1,5 sampai 2 kilo lebih. Kalau bisa 2 kilo. Itu aja. Dengan pakan yang kita buat sangat-sangat murah. Sederhana. Terus ini kan bebek packing jumbo. Nanti ada rencana menambah entok atau lebih dari unggas gitu untuk sapi atau kambing? Insya Allah kedepannya masih dengan unggas juga. Saya masih eksperimen tentang entok. Entok ini benar-benar misterius bagi saya. Cuman alhamdulillah, mudah-mudahan teknik yang saya buat ini, tapi belum bisa saya ungkapkan sekarang. Mungkin bisa, tapi dengan catatan itu tadi harus betul-betul konsistensi, serius, nggak boleh main-main, dan tidak gampang putus asa. Ya namanya kita usaha itu kan nggak bisa langsung jadi superstar. Iya. Ya dari bawah-bawah dulu itu. Nah, terus nih Bu, pertanyaan terakhir sebagai penutup kita. Gimana cara Ibu bagi waktu untuk peternakan sama keluarga, sama bagi kosnya gitu, uang-uang segala macam? Dalam hal ini yang saya tekankan pertama, kebutuhan untuk unggas. Di sini kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan unggas itu apa aja, karena kita bukan beli pelet, beli apa, kita dengan menggunakan bahan baku limbah. Jadi kita harus betul-betul prioritaskan itu, dan belinya pun tidak boleh jor-joran, kita harus sesuai kebutuhan. Itu satu untuk unggas. Yang kedua untuk keluarga, saya biasakan untuk keluarga ini pertama makan kita, namanya makan ini yang penting perutnya kenyang, ya kenyang, sehat, dan tidak harus mahal-mahal. Dan ketiga untuk biaya sekolah, dari situ saya sisihkan untuk sekolah anak-anak saya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau ada lebih bolehlah makan agak enak atau jalan-jalan, udah gitu aja. Oh baik ya Bu, makasih atas waktunya. Sepertinya itu saja yang ingin saya tanyakan pada Ibu mengenai bebek packing jumbo tadi. Sekian saya ucapkan terima kasih atas waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.